pemaparan akan disampaikan oleh Bapak Basuki, Sarjana Agama. Beliau adalah alumni Mahaprasna yang sukses juga. Beliau juga sosok suri teladan bagi kita semuanya. Ini profil beliau. Beliau adalah Bapak Basuki, Sarjana Agama, owner Properti Kopi. Alamat beliau di Tangerang. Email beliau adalah basukigotama57@gmail.com. HP beliau 0877 1718 1958. Karir beliau pernah menjadi dosen Sekolah Tinggi Agama Buddha Mahaprasna. Beliau juga pernah menjadi dosen Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, dan pada saat ini beliau adalah owner properti. Jadi kontak person beliau tadi, jika Bapak Ibu membutuhkan tempat tinggal, bisa dikontak langsung oleh beliau. Beliau juga seorang pembisnis, dan beliau juga pribadi bagi saya sendiri, beliau adalah bapak asuh saya di saat saya kuliah di Sekolah Tinggi Agama Buddha Mahaprasna. Saya berterima kasih sekali kepada Bapak Basuki. Bapak Basuki adalah angkatan pertama. Ini kesempatan yang sangat baik bagi mahasiswa dan calon mahasiswa baru untuk dapat bertanya tentang kiat-kiat menjadi sukses langsung dari sumber yang terpercaya dan bukti nyata lulusan Sekolah Tinggi Agama Buddha Mahaprasna, semuanya yang sukses. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bapak Basuki. Di sini Pak Basuki untuk menyampaikan materi 20 menit. Terima kasih. Saya persilahkan. Bapak Basuki masih mute. Pak Basuki masih mute suaranya. Baik, sorry. Terima kasih Pak Moderator. Yang saya muliakan para Bhikkhu Sangga, yang saya muliakan Suhu Duta Kesanti, Suhu Nengsyu, yang saya hormati Pak Paniran, kemudian Bapak Pembimas, para senior, teman-teman semuanya, adik-adik, selamat sore, salam sejahtera, Namo Buddhaya, Amitofo. Namo Buddhaya. Di awal Pak Paniran sudah menyampaikan tentang hal-hal yang penting untuk kita ingat juga. Kemudian tadi Pak Joko sudah menceritakan kisah sukses beliau. Saya sangat kagum juga sama Pak Joko. Kemarin sebenarnya diminta sama Pak Joko untuk jadi narasumber, saya udah nggak mau sebenarnya. Karena sebenarnya ada yang lebih, menurut saya yang lebih bagus untuk menjadi narasumber di sini. Tapi saya nggak tahu, mungkin beliau nggak sempat mungkin ya untuk seorang atau pengusaha atau pembisnis. Sebenarnya ada Mas Margi, salah satu alumni Mahaprasnya juga, yang saya cukup kenal dengan baik, dan beliau bagi saya adalah orang yang sangat sukses luar biasa, gitu ya. Makanya kemarin saya juga sampaikan ke Pak Joko, saya bilang mendingan Mas Margi aja untuk jadi narasumber. Kemudian malah Pak Jokonya bilang, nggak mau berbagi ya katanya. Jadi saya nggak bisa ngomong lagi karena dibilang begitu, nanti kirain saya pelit, padahal memang pelit beneran saya, Pak. Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu,
mohon izin saya hanya sedikit berbagi ya. Jadi tentang apa yang saya sudah jalani dalam kehidupan ini. Jadi sebenarnya saya hanya bercerita saja mengenai bahwa kalau adik-adik nanti yang di Mahaprasnya, baik yang sudah di Mahaprasnya atau yang belum, akan melanjutkan kuliah di Mahaprasnya. Jadi saya sedikit cerita saja bahwa ketika kita sudah mendapatkan pendidikan di Mahaprasnya, seperti yang tadi Pak Odo sudah sampaikan ya, beliau sudah bercerita tentang nostalgia di Mahaprasnya dan kemudian bercerita tentang positifnya pendidikan di sana, digemblengnya di sana, sehingga membuat para alumninya sekarang, tadi Pak Moderator bilang hampir 90% lebih sudah mendapatkan pekerjaan dengan baik dan memiliki kehidupan yang layak. Itu adalah merupakan hasil gemblengan dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Mahaprasnya dan asrama yang ada di sana. Gitu. Nah, saya di sini sebenarnya materinya akan berbagi mengenai pentingnya kita menjalin persahabatan atau pentingnya kita full dengan orang-orang yang dalam tanda kutip adalah baik untuk kemajuan kita. Jadi adik-adik sekalian, jadi saya tidak memiliki pendidikan lebih kecuali sarjana agama Buddha dari Mahaprasnya. Tetapi hari ini saya memilih berwirausaha. Itu bukan tidak ada latar belakangnya. Seperti yang tadi Pak Pandiran sampaikan. Dulu saya pernah daftar sebagai dosen, sebagai pegawai negeri di Sekolah Tinggi Negeri Sriwijaya. Nah, pada waktu itu Pak Pandiran dengan baik hatinya meluluskan saya lagi. Sudah lulus, saya keluar jadi nggak enak saya. Nah, jadi gini loh teman-teman sekalian. Saya memilih berwirausaha ya atau menjadi seorang entrepreneur karena pergaulan saya. Jadi begitu saya lulus, saya waktu itu langsung mengabdi di Wihara Pluit Dharma Suka di Pluit, Jakarta Utara. Sebagai seorang sarjana agama, saya dihargai 1,5 juta per bulan waktu itu. Ya, 1,5 bulan berjuang, 1,5 juta berjuang dengan angka itu di Jakarta itu nggak gampang untuk bisa menjalani kehidupan dengan angka 1,5 juta, gitu ya. Tapi saya bersyukur, kenapa? Karena dengan saya mengabdi di Wihara Pluit Dharma Suka, disitulah saya banyak ketemu orang-orang, teman-teman yang begitu sangat sukses. Saya menjalin hubungan yang baik, saya bersahabat dengan baik dengan teman-teman umat Buddha yang ada di Wihara Pluit Dharma Suka. Sampai satu hari saya ketemu dengan satu teman atau umat di Wihara Pluit Dharma Suka itu namanya Pak Andiho ini. Waktu itu saya lagi ngepel di wihara, Pak Andiho ini setiap sore datang ke Wihara Pluit Dharma Suka untuk tiamhyo atau nyalain dupa di altar. Nah, pada saat Pak Andiho ini lagi nyalain dupa, itu saya seperti biasa, saya lagi ngelapin altar, lagi ngepel, lagi nyapu. Selesai dia tiamhyo, dia panggil saya di depan di teras wihara. Dan itu duduk ngobrol. Nah, si Pak Andiho ini dengan polosnya nanya ke saya, Pak Basuki, sekarang kerjanya apa? Saya mau jawab, waktu itu saya belum pegawai negeri. Mau jawab malu kalau jadi OB-nya wihara kan, gak enak juga kan? Tapi memang gak ada kerjaan, dan kerjaannya adalah mengabdi di wihara gitu loh, sebagai tukang pel, tukang sapu gitu kan. Nah, saya akhirnya ngomong terus terang bahwa, ya inilah kerjaan saya Pak Andi gitu loh. Saya di Wihara Pluit, kerjaan saya adalah mengabdi di Wihara Pluit. Terus dia naik, selain mengabdi di wihara, ada kerjaan apa lagi Pak? Saya nggak punya pekerjaan. Nah kemudian Pak Andi itu ngomong, Pak Bas mau kerja nggak? Saya bilang, saya nggak punya kemampuan apa-apa. Kemampuan saya hanya pengetahuan di bidang agama Buddha, karena saya adalah sarjana agama Buddha. Kemudian Pak Andiho bilang, ini pekerjaannya marketing kok, bisa dipelajari asal Pak Bas mau aja. Kemudian saya bilang, apa mungkin dengan lulusan sarjana agama
kantor Bapak mau terima saya sebagai marketing. Dia bilang, saya akan coba ajukan ke pimpinan saya. Gitu ya. Tahu nggak Bapak Ibu, waktu itu saya ngelamar dengan sarjana agama loh Bapak Ibu, ijazahnya sebagai marketing properti. Bapak Ibu kira-kira pasti sudah tahu. Yang terjadi adalah ditolak lamarannya Bapak Ibu. Jadi, saya ditolak. Karena ditolak, ya saya nggak bisa kerja. Nah, 2 minggu kemudian, Pak Handiho itu ke wihara lagi, ketemu lagi. Dia nanya, Pak Bas sudah lamar? Udah. Terus gimana? Ditolak, saya bilang. Kan saya sudah bilang sama Pak Andi, saya nggak punya kemampuan marketing, mana mungkin bisa diterima. Oh, masa ditolak? Iya. Ya sudah, nggak apa-apa, nanti besok saya ke kantor, saya coba ngomong sama pimpinan saya deh. Nah, akhirnya mungkin beliau ngomong, entah merengek atau apa, saya nggak tahu. Tapi intinya kemudian saya dipanggil lagi sama owner dari perusahaan properti itu. Kemudian owner itu bilang ke saya, Pak Bas, gini deh, si Pak Andi udah ngomong tentang background Pak Bas. Saya juga nggak bisa kasih peluang ke Pak Bas seperti teman-teman yang lain yang punya background marketing. Jadi gini aja, saya kasih waktu 3 bulan. Kalau Pak Basuki selama 3 bulan nggak mampu menjual 1 unit properti pun, ya mohon maaf, saya tidak bisa terima Pak Basuki di kantor saya. Nah, waktu itu Bapak Ibu, saya iakan apa yang menjadi kehendak dari pimpinan kantor itu. Saya bilang, oke Pak, terima kasih sudah dikasih kesempatan 3 bulan untuk berkarir di sini. Ya sudah. Nah, semenjak saat itu, saya mulai berkarir, Bapak Ibu. Dan saya kebetulan banget ketemu Pak Handiho itu orangnya sangat baik. Buddhis yang sangat baik sekali. Walaupun umat awam biasa. Gitu ya. Sama beliau tuh digembleng, dituntun, diajari, dimotivasi. Wah, bagus sekali. Sampai sekarang tuh saya hubungan baik udah seperti saudara dengan Pak Handiho itu. Nah, 1 bulan pertama saya nggak mampu menjual properti, Bapak Ibu. Karena saya bukan background-nya marketing. Bulan kedua, saya juga nggak jualan, Bapak Ibu. Masuk di bulan ketiga, pertengahan bulan, di bulan ketiga, saya juga belum. Tetapi seperti yang Pak Kodo tadi sampaikan di awal, di Mahaprasnya, ketika kita tinggal di kampus itu, banyak sekali pendidikan yang diajarkan oleh suhu di sana, yang membuat kita mau tidak mau harus berbuat kebajikan. Nah, saya yakin Bapak Ibu, karena sebelum di Mahaprasnya, waduh, kalau ngomong latar belakang saya namanya di kampung, ya nggak ada kebajikannya Bapak Ibu. Ketemu Bante aja bisa setahun, 2 tahun sekali, mana ngerti kita dharma kan gitu loh. Nah, di Mahaprasnya itulah saya baru memulai bisa berbuat kebajikan dengan semua peraturan yang diterapkan oleh asrama. Dan kebajikan yang ada di asrama selama saya tinggal di asrama itulah yang mungkin berbuah di detik terakhir saya menjadi marketing properti. Bapak Ibu, di akhir bulan ketiga yang sudah hampir deadline-nya tiba, itu saya mampu menjual 2 unit properti. Sampai saya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Kenapa? 2 unit properti itu, satu nilainya 1,8 miliar, yang satu lagi nilainya 2,5 miliar. Bapak Ibu, itu adalah uang besar yang pertama kali saya terima, membuat saya tidak bisa tidur semalaman. Saya nelponin orang tua saya, khususnya mama saya, untuk minta doa supaya cepat beres urusan kerjaan untuk closing properti itu. Saya closing sekaligus 2 itu, saya dapat duit sekitar 70 juta bersih Bapak Ibu. Itu adalah uang pertama kali paling besar yang saya pernah terima dalam hidup saya. Karena kerja di Wihara Pluit sebagai pengabdi wihara, tukang pel, Bapak Ibu, kan gaji saya cuma 1,5 juta loh, sebulan. Bayangin harus terima duit 70 juta. Itu bikin nggak bisa tidur loh, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, intinya bukan saya mau cerita duitnya, tetapi yang saya mau ceritakan, saya bisa menerima pekerjaan itu dan kemudian berkarir di marketing properti, kemudian bisa hidup layak sampai hari ini, itu karena saya berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa.
Nah, Bapak Ibu, Buddha juga pernah menyampaikan, kurang lebihnya pada saat itu Yang Mulia Ananda menyampaikan bahwa kalau kita mau mencapai sebuah kesucian dalam taraf spiritual di Buddhis, itu berkumpul dengan orang suci, itu adalah 50% syarat utama. Buddha bilang salah. Buddha bilang 100% syaratnya. Jadi kalau mau jadi suci harus berkumpul dengan orang-orang suci, dan itu adalah syarat utama 100%. Tidak, berarti tidak sampai. Jadi artinya di sini saya mau cupliknya apa? Bahwa kalau Bapak Ibu mau menjadi apapun, adik-adik mau menjadi apapun, syaratnya adalah berkumpul dengan orang-orang seperti yang Anda mau. Jadi misalkan mau jadi pengusaha kelapa sawit, ya mesti kumpul sama Pak Joko, gitu ya. Mau jadi pejabat tinggi, ya mesti kumpulnya sama Pak Paniran, misalkan kan. Kemudian mau jadi penceramah top di Batam, misalkan, ya mesti kumpulnya Pak Kodo, misalkan. Nah, jadi Anda mau jadi seperti apa dalam hidup Anda, itu Anda harus berkumpul dengan orang-orang seperti yang Anda mau. Gitu. Dengan berkumpul dengan orang-orang seperti yang Anda mau, itu menjadikan 100% Anda akan menjadi seperti mereka. Gitu. Dan hari ini, saya terus membina, menjalin hubungan dengan orang-orang yang saya anggap adalah baik, duniawi maupun spiritual. Sehingga hari ini saya memiliki kehidupan seperti yang saya rasakan seperti ini. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu, untuk kita bisa menjadi sesuatu seperti apa yang kita inginkan, syarat utamanya adalah harus memiliki sahabat dan teman-teman seperti orang-orang atau apa yang kita mau, gitu ya. Nah, untuk bisa menjadi bersahabat dengan orang-orang besar, artinya orang-orang yang berpengaruh, kemudian orang-orang yang sukses, itu syaratnya gampang, Bapak Ibu. Tentu syaratnya adalah seperti yang Buddha sampaikan di dalam Sigalawada Sutta. Kalau kita mau bersahabat dengan orang yang lebih tinggi dari kita, itu kan kadang-kadang orang pikir, nggak mungkin ada orang yang lebih hebat dari kita mau bersahabat dengan kita. Bapak Ibu, sederhana syaratnya, teman-teman, adik-adik sekalian, sederhana syaratnya. Syaratnya itu seperti yang Buddha ngomong di dalam Sigalawada Sutta. Jadi kita harus benar-benar jadi orang yang murah hati. Kalau kita belum punya apa-apa seperti yang saya lakukan di awal kehidupan saya, murah hati dalam bentuk apa? Saya nggak punya materi waktu di Wirapuluit Dharma Sutta. Jadi murah hatinya apa? Tenaga, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jadi pokoknya orang kaya minta bantuan saya apapun, saya udah ngomong, saya nggak punya materi. Bapak Ibu mau minta bantuan saya cuma punya 2, yaitu tenaga dan waktu. Gitu loh. Nah, saya benar-benar berderma dengan tenaga dan waktu yang saya punya. Gitu loh. Jadi ketika kita dermawan, murah hati dengan yang kita punya, ya orang-orang akan suka dan sayang kepada kita. Gitu. Jadi harus murah hati. Kemudian ramah, harus ramah. Nah, ramah itu mahal harganya, Bapak Ibu. Ramah, sopan santun, lemah lembut itu mahal harganya di kota besar. Bahkan banyak di Wirapuluit Dharma Sutta itu yang mengatakan masih ada ya manusia yang kalau jalan ketemu orang yang lagi duduk kemudian nunduk sambil membongkokkan badan, permisi. Itu di Jakarta mahal, Bapak Ibu, nggak ada, cuman Pak Basuki doang yang ada lakukan itu zaman dulu di Wirapuluit Dharma Sutta. Nah, itu menjadi nilai plus gitu loh. Jadi orang-orang tuh masih ada ya manusia yang mau bilang permisi dengan menundukkan badannya gitu. Nah, ini kan nilai gitu loh yang Buddha ajarkan kepada kita. Jadi orang-orang walaupun mereka orang kaya, orang berpengaruh, akhirnya mau berteman dengan kita, mau bersahabat dengan kita gitu loh. Nah, kemudian Buddha juga di situ menyampaikan, perlakukanlah orang lain atau sahabat seperti Anda memperlakukan diri Anda sendiri. Gitu. Jadi kalau kita ngomong kasar nggak mau dikatain kasar, gitu ya, nggak mau ngomelin, ya kita jangan sampai kata kasar atau ngomel ke orang lain. Harus kalau kita dengar kata-kata yang lemah lembut, pujian, sanjungan, ya kita mesti puji, sanjung orang. Sehingga mereka mau bersahabat dengan kita. Gitu. Jadi itu Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik sekalian yang saya bisa sharing gitu ya. Nah, saya ini tidak di rumah Bapak Ibu, sebenarnya saya ini lagi di kedai kopi saya, Properti Kopi. Di belakang yang Bapak Ibu lihat ini adalah kedai kopi saya.
Jadi saya tadi tutup jam 1 siang. Makanya saya tungguin di sini, saya duduk di sini sambil ngopi, Bapak Ibu. Ini udah sampai habis 1 teko kopinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir sepenutup ya. Kalau Bapak Ibu, teman-teman ada yang ingin belajar tentang kopi, silakan datang Bapak Ibu. Dulu saya kursus 4,5 juta untuk jadi barista. Tapi buat Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik sekalian mau belajar kopi, datang aja ke tempat saya. Ilmunya saya danakan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya juga tidak mau menarik pada Bapak Ibu sekalian yang mau belajar tentang kopi. Kalau Anda mau berbisnis kedai kopi atau mau berusaha berjalan mengawali karir sebagai pembisnis kedai kopi, Bapak Ibu boleh datang ke tempat saya, boleh belajar sampai semuanya saya akan ajarin ke Bapak Ibu sekalian supaya Bapak Ibu misalkan belum punya unit usaha, Anda bisa punya unit usaha. Dan modalnya tidak mahal kalau hanya untuk kedai kopi Bapak Ibu, ya. Antara 5 sampai kalau mau besar sekali ya 50-an juta lah. Tapi artinya start bisa pakai dengan uang 5 juta rupiah, Anda bisa jadi memiliki usaha kedai kopi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini yang saat ini saya bisa berikan kepada Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman sekalian yang mau belajar atau mau berwirausaha membuka kedai kopi. Yang saya mampu, yang saya punya adalah itu. Kalau Pak Joko tadi punya kebun sawit, jadi bisa didanakan ke Suhu, bisa didanakan ke Mahaprasnya. Saya belum punya kedai kopi yang banyak, jadi belum bisa berdana kedai kopinya. Tapi ilmunya saja saya bisa danakan, gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sharing ini Bapak Ibu bisa bermanfaat, bisa berguna, dan sekali lagi kepada adik-adik yang masih kuliah atau yang belum kuliah di Mahaprasnya, jangan kecil hati, ya, jangan kecil hati. Kenapa? Karena lulus dari Mahaprasnya, Anda akan punya kebajikan yang besar sekali. Bermodal kebajikan itu Anda bisa sukses, gitu ya. Dan kemudian ketika Anda di Mahaprasnya, syaratnya satu, ikuti seluruh peraturan asrama. Kalau enggak ya kebajikannya bisa nggak ada gitu loh ya. Jadi itu Bapak Ibu yang saya bisa sharingkan. Sorry, bukan menggurui kata Pak Godo tadi ya, bukan menggurui, tapi hanya berbagi ilmu. Karena disuruh sama Pak Joko tuh tadinya saya nggak mau juga. Malu gitu ya, belum apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan mendengarkan saya. Semoga Bapak Ibu, teman-teman sekalian selalu sehat, panjang umur, bahagia, dan kemudian bisa sukses semuanya. Sabe sata bawanto sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.